Tawa berat menggema dari sosok besar dengan kulit kelam seperti batu. Raja Bigor bertubuh raksasa dengan otot-otot besar dengan 3 mata menyala. Mata ketiganya yang berada di dahinya memancarkan cahaya merah kehitaman, bergerak-gerak seperti api yang hidup. "Istriku, sepertinya ada manusia lagi yang datang ke pulau kita," ucap Abigor. Suaranya berat dan dalam, seolah keluar dari neraka itu sendiri. Ratu Abigail yang terbaring di sisi kolam adalah kebalikan dari suaminya. Kulitnya pucat seperti marmer, namun bersinar dengan rambut panjang hitam yang melayang-layang seperti asap. Matanya berwarna ungu bersinar tajam, dengan bibir merah gelap melengkung, membentuk senyuman yang mematikan. Ia tertawa pelan, suaranya menggoda namun menusuk. Suamiku, bukankah itu bagus? Mereka bisa menjadi nutrisi yang baik untuk anak-anak kita. Kau benar, istriku. Semoga mereka adalah manusia-manusia berkualitas tinggi. 2 manusia yang kita tangkap sebelumnya sangat luar biasa. Aku bisa merasakan kekuatan besar di dalam jiwa mereka. Abigail memiringkan kepalanya dengan senyuman yang licik. Suamiku, sepertinya mereka adalah manusia yang dulu pernah datang kemari. Tapi kali ini mereka nampaknya jauh lebih siap. Ucapnya dengan nada tenang namun penuh ancaman. Abigor mengangguk. Wajahnya yang menyeramkan dipenuhi keyakinan. "Jika begitu, kita akan menangani ini sendiri. Anak-anak kita bukanlah tandingan mereka. Aku tidak akan membiarkan mereka lolos kali ini." Abigail berdiri di kolam darah. Tubuhnya yang anggun namun menyeramkan terlihat jelas. Ia menyentuh telur-telur di sekitarnya dengan lembut, dan telur-telur itu merespon dengan denyutan yang semakin cepat. Aku setuju, suamiku. Biarkan kita selesaikan ini sendiri. Mereka akan tahu mengapa pulau ini disebut sebagai Pulau Iblis. Abigor kemudian bangkit. Tubuhnya menjulang tinggi dengan kekuatan yang mengguncang lantai. Mata ketiganya menyala terang, memancarkan energi gelap yang menghancurkan sebagian telur di sekitarnya. "Mari, kita buat mereka menyesal telah datang kemari lagi." Raja Abigor adalah sosok raksasa dengan tinggi lebih dari 4 meter. Kulitnya seperti batu yang terbelah dengan celah-celah merah bercahaya di seluruh tubuhnya. Tanduk besar menghiasi kepalanya, dan tangan serta kakinya seperti cakar raksasa. Mata ketiga di dahinya adalah sumber kekuatan destruktif, mampu menghancurkan apapun yang ia pandang. Ia membawa kampak besar yang berlumuran darah. Setiap ayunan kampaknya bisa meretakan tanah. Ratu Abigail, meski terlihat anggun dan cantik, ia adalah sumber kengerian. Tubuhnya memancarkan aura mematikan yang bisa melumpuhkan siapa saja yang menatapnya terlalu lama. Ia adalah iblis reproduksi, pencipta telur-telur iblis yang melahirkan pasukan mereka. Daya pikatnya sangat luar biasa mematikan, mampu mengontrol pikiran lawan dengan tatapan matanya. Pasangan itu kini bersiap menghadapi rombongan Tori, penuh keyakinan bahwa kali ini mereka akan memenangi pertempuran yang akan segera datang. Pulau Iblis bergetar. Retakan-retakan tanah hitam memancarkan cahaya hijau berpendar, mengeluarkan energi panas dengan api yang meliuk-liuk ke udara. Langit yang sudah gelap kini dipenuhi awan tebal berwarna hitam pekat, menyelimuti tempat itu dalam kegelapan hampir total.
Sambaran petir hijau memecah keheningan, menyorot dua sosok yang perlahan muncul dari bayangan besar di depan rombongan Tori. Suara tawa yang berat menggema saat Abigor menampakkan dirinya. Tubuhnya yang raksasa menjulang tinggi di atas mereka, dengan celah-celah merah bercahaya di kulitnya yang keras seperti batu vulkanik. Mata ketiganya di dahi memancarkan aura mematikan, berputar-putar seperti pusaran api neraka. Di sampingnya, Ratu Abigail berjalan dengan anggun. Langkah-langkahnya menciptakan jejak api ungu yang berkobar. Meskipun wajah cantiknya yang luar biasa, auranya begitu mengintimidasi. Seolah siapapun yang melihatnya terlalu lama akan kehilangan akal sehat. Abigor menatap rombongan Tori dengan mata penuh penghinaan. "Manusia, beraninya kalian menodai tanahku lagi. Ini saatnya kalian tidak akan pernah pergi dari sini." Suaranya berat seperti guntur dan menggema di seluruh area. Tori maju beberapa langkah, memegang erat pedang naga Talafar Nagasona yang bersinar terang, memancarkan aura petir emas yang bergetar hebat. "Kami datang untuk mengambil kembali Aditya dan Diva. Lepaskan mereka, atau kami tidak akan ragu menghancurkan kalian berdua," teriak Tori, suaranya penuh amarah. Abigail terkekeh, suara tawanya seperti racun yang menyelinap di telinga mereka. Kalian datang untuk menyelamatkan teman-teman kalian. Betapa mulianya hati kalian, tapi kalian akan bernasib sama seperti mereka, menjadi makanan dan nutrisi untuk anak-anakku. Desta melangkah maju, infernal gauntletnya di tangan menyala merah membara. Uap panas mengepul di sekelilingnya. "Berhenti bicara omong kosong, iblis jalang. Aku sudah menunggu momen ini sejak terakhir kali kami datang ke sini." Abigor menggeram, langkahnya menghentak tanah, menciptakan getaran yang hebat. "Kalau begitu, biarkan kami menghabisi kalian sekarang. Kalian akan menyesal telah kembali ke sini." Langkah Abigor menghentak tanah, menghancurkan tanah hitam di sekitarnya. Rombongan Tori langsung bergerak menyerang. Tori melesat maju dengan kecepatan luar biasa. Pedang naga Talafar di tangannya memancarkan kilatan petir emas. Tori langsung menyerang ke arah Abigor dengan tebasan vertikal, mengincar kepala raksasa itu. Namun, Abigor mengangkat kampak raksasanya, menahan serangan itu dengan mudah. Benturan keduanya menciptakan gelombang kejut yang mendorong pasir-pasir hitam di sekitar mereka. Hanya segitu saja kekuatanmu, manusia," Abigor mengejek. Mata ketiganya mulai menyala terang, menembakkan sinar merah ke arah Tori. Tori melompat menghindar, tetapi sinar itu menghancurkan bebatuan besar di belakangnya. Di sisi lain, Desta menyerbu Abigail. Infernal gauntlet miliknya berubah menjadi dua cakar besar yang membara, mengeluarkan gelombang panas yang melelehkan tanah di bawahnya. Desta mengayunkan kedua tinjunya, menciptakan semburan api yang besar. Namun, Abigail hanya tersenyum sinis. Dengan satu gibasan tangannya, ia menciptakan perisai ungu transparan yang memantulkan serangan Desta. "Oh, kau terlalu bersemangat, manusia kecil. Bagaimana jika kau jadi suamiku?" Ucap Abigail melayang ke udara sambil menggoda, melemparkan bola energi ungu besar ke arah Desta.
Ledakan besar mengguncang tempat itu, membuat Desta terdorong mundur. Kalian sangat lemah. Kalian begitu lemah. Geram Abigor kemudian menghentak tanah sekali lagi. Getarannya membuat semua orang terdorong mundur, kehilangan keseimbangan. Abigor dan Abigail terus mendesak mereka. Tori dan lainnya menyerang dengan kekuatan penuh, tapi pertahanan pasangan iblis itu terlalu kuat. Mereka benar-benar terlalu kuat, seru Yuda yang mando terbangnya tidak mampu menembus kulit Abigor. Jika kita tidak segera menemukan kelemahan mereka, kita akan habis. Setidaknya kita harus memisahkan mereka. Jangan biarkan mereka bersama. Ryu yang berdiri di belakangnya memanggil prajurit marahnya untuk menyerang Abigail. Pergilah, hancurkan dia, pinta Ryu. Namun Abigail hanya terkekeh, melambaikan tangannya, dan prajurit-prajurit itu hancur dalam sekejap. Usaha yang cukup bagus, tapi sayangnya itu sia-sia. Tori menggeram marah, memutar pedang naga Talavar di tangannya. Kita tidak akan menyerah. Ada cara untuk mengalahkan kalian. Mereka semua tahu bahwa mereka harus menemukan kelemahan pasangan iblis itu. Tapi waktu terus berjalan, dan kekuatan mereka perlahan terkuras. Abigor dan Abigail nampak tidak terhentikan, seolah semakin kuat seiring pertarungan berlangsung. Kita harus memikirkan strategi lain. Jika tidak, kita semua akan mati di sini kali ini, gemam Desta dengan nafas terengah. Rombongan Tori belum menyerah. Meskipun keadaan semakin sulit, mereka menyusun ulang formasi, bersiap untuk melancarkan serangan baru. Namun, pasangan iblis itu tidak memberi celah, terus mendesak mereka hingga ke titik terpojok. Mereka tidak menyadari satu hal, bahwa Abigor dan Abigail juga bertambah kuat. Pertarungan sengit itu baru saja dimulai, dan masa depan Aditya serta Diva ini bergantung pada kekuatan dan strategi yang mampu mereka temukan di tengah keterdesakan. Semburan api dan ledakan terus mengguncang daratan retak Pulau Hitam. Rombongan Tori bertarung mati-matian melawan Abigor dan Abigail. Setiap serangan yang mereka lancarkan hanya menciptakan goresan kecil, sementara kekuatan kedua Raja Iblis itu nampak tidak terbatas. Ryu berdiri di tengah pertempuran, wajahnya penuh dengan konsentrasi. Prajurit marah yang ia kendalikan bertempur melawan iblis-iblis bawahan Abigail, namun jumlah mereka terus bertambah. Krepa, temukan Aditya dan Diva. Segera, temukan mereka, Krepa. Ryu berseru sambil melambaikan tangan, menciptakan bayangan gelap yang melesat ke langit. Sah, baiklah, aku akan pergi, Ryo. Krepa melesat dengan cepat bersama beberapa prajurit marah, menyusup melalui celah-celah sempit di tanah retak yang dipenuhi telur iblis. Di tengah pertempuran, Desta yang wajahnya basah oleh peluh dan tubuhnya mulai kelelahan, mengangkat kedua tangannya ke udara. Infernal Gauntlet di tangannya mulai bersinar terang. Nyala api merah berubah menjadi putih yang menyilaukan. Saatnya kau muncul, Atai Swangsa. Dengarkan panggilanku. Dari lingkaran cahaya putih yang terbentuk di atasnya, muncul sosok singa putih raksasa dengan bulu yang memancarkan aura kedamaian dan kekuatan. Atai Swangsa, biksu legendaris yang menjelma menjadi singa penjaga dunia, mendarat dengan hentakan yang keras. Tanah di bawahnya retak, dan Abigail tersenyum sinis melihatnya. Oh, itukah pendampingmu? Hanyalah seekor singa gemuk. Kau pikir itu cukup untuk melawan kami? Dia bukanlah pendampingku, dialah bagian dari jiwaku, dan kami akan mengakhirimu di sini. Atai Swangsa mengaum dengan keras dan mengguncang udara. Ledakan gelombang energi putih melesat dari mulutnya, menghantam Abigail dan memaksanya mundur beberapa langkah. Sementara Desta dan Atai Swangsa bertarung mati-matian melawan Abigail, Tori berhadapan langsung dengan Abigor.
Namun, Talavar Nagasona, senjata pusaka yang baru ia dapatkan, belum sepenuhnya terbangun. Talavar, bangkitlah. Aku membutuhkan kekuatanmu sekarang, ucap Tori sambil mengayunkan pedang itu dengan seluruh tenaganya. Cahaya petir emas menyambar Abigor, tapi dengan mudah ditangkis oleh perisai energi dari mata ketiganya. Kau pikir pusaka naga itu cukup untuk menghentikan mata iblis agungku? Mata ini adalah warisan iblis agung. Apapun yang kau lihat akan hancur menjadi debu. Tori menggertakkan giginya, lalu mengganti strateginya. Ia memanggil senjata lain, tombak naga emas. Tombak naga emas, muncullah sekarang! Tombak itu muncul dengan kilatan cahaya emas, langsung melesat dengan kekuatan dahsyat ke arah Abigor. Namun, lagi-lagi mata ketiga Abigor mampu menahan serangan itu. Tori beralih ke Sringa Nagasona, trompet kematian. Ia meniup trompet itu menciptakan suara melengking yang mematikan. Abigor terdorong beberapa langkah, tapi ia belum terjatuh. Menarik, tapi ini belum cukup. Abigor membalas menyerang dengan sinar merah dari mata ketiganya. Tori menghindar, lalu memanggil senjata terakhirnya, Hata Nagasona, palu penghancur. Dengan seluruh kekuatan, ia mengayunkan palu itu ke tanah, menciptakan gempa besar yang membuat Abigor sedikit goyah. Di sisi lain, Jaka telah menyatu dengan keris Brahogeni. Tubuhnya berubah menjadi sosok manusia api. Seluruh tubuhnya diselimuti kobaran api merah yang menjilat-jilat, dan matanya bersinar seperti bara. Aku akan menghancurkanmu, Abigail, teriaknya sambil melompat ke arah Ratu Iblis itu. Jaka meninju Abigail dengan pukulan api yang langsung melelehkan lapisan perisainya. Abigail hanya tersenyum meskipun tubuhnya sedikit terbakar. Oh, kupikir itu cukup untukku. Aku adalah pencipta kehidupan. Apapun yang kau hancurkan, aku bisa menggantinya. Namun, Desta dan Atai Suwangsa terus menekan Abigail dengan serangan beruntun. Kombinasi mereka mulai menyudutkan Ratu Iblis tersebut. Di tengah pertarungan yang sengit, Krepa kembali dengan tubuhnya yang penuh luka. Rio, kami menemukan mereka, Aditya dan Diva. Krepa, bagaimana kondisi mereka? Mereka dalam kondisi yang sangat buruk, tapi mereka masih hidup. Kabar itu membuat seluruh rombongan Tori semakin marah. Tori mengangkat palunya tinggi-tinggi, tatapannya penuh amarah ke arah Abigor. Apapun yang terjadi, kami akan menghancurkan kalian dan membawa mereka kembali. Meskipun mereka telah menemukan keberadaan Aditya dan Diva, pertarungan melawan Abigor dan Abigail masih jauh dari kata selesai. Kekuatannya terlalu besar, dan Tori belum sepenuhnya memahami potensi Talavar Nagasona. Namun satu hal yang pasti, rombongan Tori tidak akan berhenti sampai mereka mengakhiri teror pasangan iblis itu dan menyelamatkan kedua rekan mereka. Mando terbang milik Yuda melesat ke udara, berputar seperti cakra maut, menebas para iblis rendahan yang terus bermunculan. Setiap tebasannya menghasilkan semburan darah hitam dan jeritan yang menggema. Oh, apa-apaan mereka ini? Benarkah mereka iblis? Mereka lemah atau kita yang bertambah kuat? Seru Yuda sambil mengerahkan mandau kembali ke tangan. Di sampingnya, Cinta menari dengan anggun. Kipas sakti di tangannya mengeluarkan bilah-bilah angin yang tajam. Dengan setiap ayunan, ratusan iblis terbelah menjadi dua. Jangan terlalu percaya diri, Ada. Kalau kau lengah,
aku bisa menjadi korban mereka. Di belakang mereka, Misael memukulkan tongkat sihirnya ke tanah, menciptakan gelombang energi hijau yang menghancurkan seluruh iblis dalam radius beberapa meter. Kalian masih bisa bercanda, tapi aku tidak akan membiarkan satupun dari mereka lolos, ujar Misael dengan nada yang serius. Rama dengan celurit Sakera yang bersinar merah menyala bergerak cepat di antara iblis-iblis tersebut. Ini terlalu menyenangkan. Ayo, lebih banyak lagi. Aku belum selesai, teriak Rama dengan tawa gilanya. Keempatnya bergerak dengan koordinasi sempurna, membersihkan jalan bagi Tori dan lainnya untuk menghadapi Abigor dan Abigail. Sementara itu, Tori masih berhadapan langsung dengan Abigor. Pedang Talafar Nagasona di tangannya bersinar terang, tetapi kekuatannya belum cukup untuk menembus pertahanan mata iblis agung Abigor. Sekali lagi, Tori mengayunkan pedangnya dengan keras, menghasilkan gelombang energi emas yang melesat menuju Abigor. Namun, Abigor hanya menatap gelombang itu dengan mata ketiganya. Gelombang emas itu pecah seperti serpihan di udara. Kau pikir senjata itu cukup untuk melawanku? Manusia lemah. Aku adalah Abigor, Raja Iblis yang sebenarnya. Aku tidak terkalahkan. Suara Abigor menggema seperti gemuruh badai. Ryu yang bergerak di balik bayang-bayang muncul di sisi lain dengan bayangan badai yang mengecoh Abigor. Hehehe, kau terlalu banyak bicara. Ryu melesatkan tombak bayangan ke arah punggung Abigor. Serangan itu hanya menciptakan percikan di kulit Abigor, tapi cukup untuk mengalihkan perhatiannya. Tori memanfaatkan momen itu, melompat tinggi dan menghantamkan Talafar Nagasona ke bahu Abigor. Abigor terdorong beberapa langkah ke belakang, namun tidak terluka dengan serius. Cukup main-mainnya, sekarang giliranku. Abigor membuka matanya lebar-lebar, sinar merah melesat ke arah Tori dan Ryu. Ledakan besar menghancurkan tanah di sekitar mereka, menciptakan kawah yang besar. Di sisi lain, Jaka dengan bentuk manusia api terus menyerang Abigail tanpa henti. Tubuhnya yang menyala seperti bara, membuat setiap serangannya menjadi ancaman yang mematikan. Ini untuk semua nyawa yang telah kau renggut, Abigail, teriak Jaka sambil melancarkan pukulan api ke perisai Abigail. Perisai itu mulai retak di beberapa bagian, membuat Abigail sedikit terkejut. Kau pikir aku tidak mampu menghancurkan kalian manusia kecil? Kalian hanyalah nyala api kecil dibandingkan kekuatanku. Abigail melontarkan bola energi hitam ke arah Jaka. Namun, Desta yang telah mengaktifkan ajian Komanageni tingkat tinggi langsung melompat dan menghancurkan bola energi itu dengan pukulan gauntletnya. Ledakan besar terjadi, namun Desta mendarat dengan sempurna di depan Abigail. Atai Suangsa, sekarang! Atai Suangsa, singa putih raksasa melompat dan mencakar Abigail, memaksanya mundur beberapa langkah. Abigail, kau akan menyesal! Kau pikir tapi kalian cukup untuk menghancurkanku? Aku adalah sumber kehidupan bagi para iblis. Aku tidak akan pernah mati. Namun, serangan gabungan Desta, Jaka, dan Atai Suangsa terus mendesaknya. Kombinasi pukulan, cakaran, dan ledakan terus menghantam tubuh Abigail, membuatnya menjerit kesakitan. Kalian akan membayarnya. Abigail meraung. Tubuhnya mulai mengeluarkan aura hitam pekat yang menyelimuti seluruh medan perang. Mendengar jeritan Abigail, Abigor mengalihkan perhatiannya dari Tori dan Ryu.
Wajahnya berubah menjadi penuh kemarahan. Mata ketiganya bersinar merah terang. Abigail! Abigail mengayunkan tangannya, menciptakan gelombang energi besar yang melibas seluruh area, menghancurkan segala yang ada di jalannya. Tori menggenggam pedangnya dengan erat. Kita harus mengakhiri ini, sekarang, Mas Rio. Rio mengangguk, lalu menciptakan formasi bayangan besar untuk menahan gelombang energi itu. Aku akan melindungimu, Mas Tori. Habisi dia sekarang. Namun, Talavar Nagasona belum sepenuhnya terbangun, dan Tori tahu ia membutuhkan lebih banyak waktu untuk mengakses kekuatan penuhnya. Dengan setiap serangan yang ia lancarkan, ia semakin dekat pada potensi penuh pusaka itu. Sial, kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut, seru Rama dengan mata menyala penuh amarah. Celurit Sakera di tangannya bergetar seakan merespon emosinya. Mendengar kabar tentang lokasi Aditya dan Diva, Rama, Yuda, Jenta, dan Misael bergerak tanpa menunda waktu. Jalan menuju istana bawah tanah dipenuhi iblis-iblis penjaga yang terus bermunculan dari bayang-bayang. Mando terbang milik Yuda memotong kepala 3 iblis sekaligus. Darah hitam mereka menyembur seperti air mancur. Jenta memutar kipas saktinya dengan kecepatan tinggi, menciptakan angin badai yang melibas puluhan iblis dalam satu hembusan. Misael berdiri di belakang mereka, menggunakan tongkat sihir sukma alam untuk mengendalikan energi hijau yang memusnahkan iblis-iblis dari jarak jauh. Ayo, jangan buang waktu di sini. Aditya dan Diva membutuhkan kita. Mereka adalah rekan kalian, bukan? Itu berarti mereka juga rekanku, serunya sambil membuka jalan dengan ledakan energi. Lalu, mereka akhirnya tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi oleh telur-telur iblis. Suasananya sangat menyeramkan. Dinding-dinding berlumuran lendir hitam dan udara dipenuhi bau busuk yang menusuk hidung. Telur-telur itu berdenyut seperti jantung, menandakan bahwa kehidupan sedang berkembang di dalamnya. Apa ini? Bisik Cinta, matanya membelalak melihat ribuan telur yang memenuhi ruangan. Rama mengepalkan tangannya dengan erat, darahnya mendidih melihat pemandangan itu. Telur-telur ini adalah sumber kekuatan mereka. Kita tidak bisa membiarkan ini terus ada. Rama melemparkan celurit Sakera ke tengah ruangan, menciptakan ledakan besar yang menghancurkan ratusan telur sekaligus. Cairan hitam pekat menyembur dari dalam-dalam telur itu, diiringi jeritan-jeritan makhluk kecil yang belum sempurna. Jangan berhenti, hancurkan semuanya, teriak Misael sambil menghantamkan tongkatnya ke tanah, menciptakan gelombang energi yang menyapu bersih telur-telur di sekelilingnya. Yuda melompat ke udara, melemparkan Mando terbang ke segala arah. Telur-telur itu terbelah menjadi serpihan dengan semburan darah hitam. Cinta menggunakan kipasnya untuk menciptakan badai tajam, menghancurkan sisa-sisa telur di ruangan itu. Hancurkan semuanya, jangan sisakan satupun, seru Rama, suaranya menggema dengan kemarahan yang tidak terkendali. Tidak perlu memerintah, kau bukan pimpinan, monyet busuk. Hah? Siapa yang mengatakan aku pimpinannya, burung bau? Rama melotot ke arah Yuda. Sudahlah, kalian berdua hentikan. Potong Cinta. Misael hanya geleng-gelengkan kepala melihat tingkah Rama dan Yuda. Setelah menghancurkan ribuan telur, mereka menemukan pintu besar yang terbuat dari logam hitam. Energi gelap yang kuat memancar dari baliknya. Ini pasti penjara mereka. Rama menghantamkan celurit Sakera ke pintu besar logam hitam. Pintu itu bergetar hebat, namun tidak kunjung roboh. Energi kegelapan yang menyelimutinya terlalu kuat. Misael, bisakah buka pintu ini? Misael mendekat dengan tenang, mengangkat tongkat sihir sukma alam tinggi-tinggi. Dengan lantunan mantra, tanah di bawah pintu itu bergolak. Dari kegelapan terlahir cahaya, dari tanah lahirlah kehancuran. Bukalah! Pintu itu pecah menjadi serpihan kecil, memancarkan ledakan energi yang memaksa mereka mundur beberapa langkah.
Aroma busuk dan hawa kematian menyembur keluar dari dalam ruangan. Ketika mereka masuk, pemandangan mengerikan menyambut mereka. Aditya dan Diva terbaring di sudut ruangan dengan tubuh kering seperti mumi. Kulit mereka pecah-pecah dan kepala mereka ditancapi logam hitam yang memancarkan energi iblis. Aditya! Diva! Kurang ajar! Rama berlari mendekat, namun segera merasa terlempar oleh penghalang energi gelap yang melindungi tubuh kedua rekannya. Yuda membantu Rama untuk bangkit, matanya menyala penuh kemarahan. Ini sama seperti yang terjadi padaku di segitiga naga. Tapi kali ini, kita tidak akan membiarkan mereka mati. Ucap Rama menggigil dengan kepalan tangan yang bergetar. Aku akan membebaskan mereka. Ucap Misael dengan nada tenang namun tegas. Ia mengangkat tongkatnya dan mulai merapalkan mantra kuno. Gelombang energi hijau memancar dari tongkatnya, melawan energi iblis yang melingkupi tubuh Aditya dan Diva. Logam hitam di kepala mereka mulai retak perlahan. Namun, perlawanan dari energi gelap itu sangat kuat. Kalian lindungi aku. Mereka tidak akan membiarkan ini terjadi dengan mudah, seru Misael. Rama dan Yuda berdiri di depan Misael, menjaga agar tidak ada gangguan. Ketika logam itu akhirnya pecah, suara jeritan iblis menggema di seluruh gua. Aditya dan Diva mengerang. Tubuh mereka kembali gemetar dan tanda-tanda kehidupan mulai terlihat. Syukurlah, kalian masih sadar. Ayo, segera tinggalkan tempat ini, seru Yuda. Mereka segera membawa Aditya dan Diva keluar dari gua itu. Yuda menggendong Diva di punggungnya, sementara Rama membawa Aditya di bahunya. Namun sebelum meninggalkan tempat itu, Misael berdiri di tengah ruangan. Tongkatnya bersinar dengan terang. Aku tidak akan membiarkan tempat ini terus ada, ucapnya dengan nada penuh amarah. Ia menghantamkan tongkatnya ke tanah dan mantra kuno bergema di tengah ruangan itu. Tanah leluhurku, bergolaklah, hancurkan segala kebusukan yang telah bercokol di sini. Gelora bumi. Tanah mulai retak dan berguncang dengan hebat. Tiang-tiang penumpang gua itu runtuh satu persatu dan gelombang tanah melahap setiap sudut ruangan. Telur-telur yang tersisa meledak bersamaan dengan jeritan-jeritan makhluk iblis yang masih bertahan. Semuanya, cepat keluar! Seru Yuda berlari ke arah pintu keluar bersama yang lain. Mereka berhasil mencapai luar gua, tepat sebelum seluruh istana bawah tanah itu runtuh dengan suara yang dahsyat. Di permukaan, Jaka dan Desta tengah bertarung sengit melawan Abigail. Tubuh Abigail kini dipenuhi luka bakar, namun ia masih bertahan dengan amarah yang membara. Kalian pikir aku akan kalah semudah itu? Kematian untuk kalian semuanya. Ucap Abigail dengan nada menggema. Tangan kanannya menciptakan bola energi hitam besar, memancarkan energi destruktif yang mampu menghancurkan apapun. Jangan biarkan dia melancarkan serangannya! Seru Desta. Kotletnya menyala merah membara. Desta melompat tinggi dan menghantam bola energi Abigail dengan ajian Komarageni. Ledakan besar terjadi, menghempaskan Desta dan Abigail ke arah yang berlawanan. Sementara itu, Jaka dalam wujud manusia apinya melancarkan serangan bertubi-tubi. Keris Brahogeni di tangannya memancarkan semburan api yang mampu melelehkan armor Abigail. Abigail mencoba bertahan, namun tekanan dari serangan gabungan Jaka dan Desta terlalu besar. Melihat kesempatan, Atai Suwangsa menyerang dari belakang dengan tubuh singa putih yang besar dengan cakar tajam yang bercahaya. Ia mencengkram Abigail dan menahannya. Cepat, lakukan sesuatu, nak! Teriak Atai Suwangsa. Inilah saatnya, Mas Jaka, serangan terakhir! Dimengerti. Jaka mengumpulkan semua energi ke dalam keris Brahogeni. Abigail menjerit dengan keras.
Tubuhnya terbakar dalam kobaran api berahogeni yang tidak dapat dipadamkan. Dalam beberapa detik, ia lenyap menjadi abu. Ledakan besar terjadi, menandai akhir dari Ratu Iblis Abigail. Jaka dan Desta terengah-engah menatap abu yang berserakan di tanah. Satu sudah jatuh, sekarang giliran Abikor. Ucap Desta menggenggam erat gauntletnya. Mereka segera berlari ke arah ke tempat Tori dan Ryo yang masih bertarung sengit melawan Raja Iblis Abigor. Tubuh Raja Iblis Abigor membesar dengan cepat, diselimuti oleh energi kehijauan yang meliuk-liuk seperti lidah api beracun. Ia menatap tanah tempat Abu Abigail tersebar. Matanya menyala merah darah penuh amarah. Abigail! Kurang ajar, kalian semuanya akan mati. Jeritnya, suaranya mengguncang seluruh gurun. Energi di sekelilingnya meledak dengan kekuatan yang luar biasa. Gelombang energi itu menghantam tanah, menciptakan kawah besar di tengah medan pertempuran. Pasir berterbangan, langit yang sudah gelap kini diselimuti awan hijau yang berputar-putar seperti pusaran neraka. Tori berdiri teguh di hadapan Abigor, memegang erat pedang Talafar Nagasona yang kini bergetar dengan cahaya emas. Ia tahu pedang itu memegang kunci untuk mengalahkan Raja Iblis Abigor. Hari ini adalah akhirmu, Abigor. Kau sudah terlalu lama merajalela, seru Tori. Ryo yang berada di sisinya segera memanggil bayangan abadinya. Dengan gerakan tangan yang cepat, ia memanggil beberapa prajurit Mara, makhluk bayangan besar dengan senjata yang berkilauan gelap. Hadang dia, jangan biarkan dia menyentuh Tori, perintah Ryo. Prajurit Mara langsung menyerbu ke arah Abigor, mencoba menahannya. Namun Abigor dengan mudah menghancurkan mereka. Satu persatu, bayangan itu pecah seperti kaca, terlempar ke udara. Mas Ryo, dia terlalu kuat, jangan buang-buang energimu. Aku tahu Mas Tori, aku akan memberikan waktu. Baiklah, aku hanya butuh waktu sedikit lagi. Lanjut Tori memfokuskan energinya ke dalam pedang Talafar Nagasona. Melihat bahaya yang datang dari energi Tori, Abigor menghentikan langkahnya dan menatap ke arah Tori. Mata ketiganya menyala, bersiap memancarkan serangan mematikan. Namun, Ryo tidak akan membiarkannya. Aku tidak akan membiarkan mengganggunya, Abigor, seru Ryo melompat ke udara dan memanggil lebih banyak bayangan untuk menutupi mata ketiga Abigor. Cahaya hijau dari mata ketiga Abigor menyembur ke segala arah, namun fokusnya mulai teralihkan. Tori membuka matanya, kini penuh dengan kilatan cahaya emas. Ia mengangkat pedangnya tinggi-tinggi dan meneriakkan kata-kata yang menggetarkan hati semua orang. Talafar Nagasona Shenlong! Cahaya emas membelah langit. Naga emas raksasa muncul dari pedang itu, mengaum dengan suara yang memekakkan telinga. Abigor menyadari bahaya itu mencoba melompat ke belakang, namun terlalu terlambat. Tebasan kilat emas itu menghantam tubuh Abigor dengan kekuatan yang dahsyat. Tubuhnya terbelah menjadi dua, darah hijau bercampur memancarkan ke segala arah. Ceritanya menggema di seluruh gurun, seperti teriakan terakhir dari neraka. Abigor runtuh, tubuhnya lenyap menjadi debu yang diterbangkan angin. Namun, mata ketiganya tetap utuh, melayang tinggi ke udara dan memancarkan cahaya hijau sebelum terbang jauh ke horizon, menghilang tanpa jejak. Saat debu mulai mereda, Rama, Yuda, Jenta dan Misail menyusul di medan pertempuran. Mereka membawa Aditya dan Diva yang masih dalam kondisi lemah. Tubuh keduanya nampak lebih baik setelah keluar dari penjara. Namun tanda-tanda kehidupan mereka tetap redup. Aditya, Diva, gumam Tori dengan wajah penuh rasa bersalah. Misail menatap Tori dan berkata dengan tenang, "Masih ada harapan temanku. Kunci arus waktu yang kau miliki bisa menyelamatkan mereka."
Tapi kau harus fokus temanku. Mereka butuh kehendakmu untuk kembali. Tori segera mengeluarkan kunci arus waktu dari balik jubahnya. Benda itu berpendar dengan cahaya biru yang lembut, memancarkan aura waktu yang mengalir perlahan. Tunjukkan keajaibanmu, kunci arus waktu, ucap Tori sambil memegang erat kunci tersebut. Cahaya biru dari kunci arus waktu menyelimuti tubuh Aditya dan Diva, mengalir seperti sungai yang melawan arus. Suara dengungan lembut memenuhi udara, seolah waktu itu sendiri sedang bernafas di tengah-tengah mereka. Energi waktu berputar kembali, kerusakan yang telah menimpa Aditya dan Diva. Tubuh mereka yang semula kering dan lemah mulai pulih. Rambut mereka kembali hitam pekat, kulit mereka mengencang, dan wajah mereka bersinar seperti di masa kejayaan mereka. Aditya membuka matanya perlahan. Wajahnya menatap ke langit dengan kebingungan. Diva menyusul, mencoba bergerak meski tubuhnya masih terasa lemah. Di mana aku? Apa yang terjadi? Gumam Aditya. Tori yang sebelumnya hanya berdiri terpaku, langsung berlari dan memeluk keduanya dengan erat. Tubuhnya gemetar. Rasa bersalah dan lega bercampur menjadi satu. Kalian telah kembali. Syukurlah, kalian semuanya telah kembali, katanya dengan suaranya yang hampir serak. Diva yang mulai memahami situasi membalas pelukan Tori dengan lemah. Bang Tori, aku percaya kalian pasti akan kembali. Usaha kami tidaklah sia-sia. Rama, Yuda, Jenta, dan Misael mendekat, berdiri mengelilingi mereka. Wajah-wajah mereka dipenuhi kelegaan, meskipun tubuh mereka penuh luka dan debu pertempuran. Aku pikir kita sudah kehilangan kalian, ucap Rama sambil memalingkan wajahnya untuk menyembunyikan air mata. Yuda menatap Aditya, suaranya berat oleh emosi. Kami tidak akan membiarkan kalian berakhir seperti itu, tidak akan pernah. Misael yang biasanya tenang menepuk pundak Tori dengan pelan. Kau telah membuktikan hatimu temanku. Tindakanmu hari ini membuktikan bahwa kau bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga saudara. Ya, kita semuanya adalah saudara. Tori menundukkan kepalanya. Aku yang seharusnya berterima kasih. Aku yang membawa kalian ke dalam bahaya ini. Tapi kalian memang bukanlah sekedar rekan. Pengorbanan kalian tidak pernah tergantikan. Aditya menggeleng pelan, kekuatannya mulai pulih. Tidak, Mas Tori. Kau telah memberikan kami kesempatan untuk melawan. Tanpa dirimu, kami tidak akan pernah keluar dari tempat ini hidup-hidup. Apa yang kami lakukan, pada akhirnya menuntun kalian semua untuk mendapatkan kunci arus waktu. Jika tidak, mungkin aku dan Diva akan terjebak ke dalam umur kami yang sangat tua saat itu. Langit yang sebelumnya dipenuhi awan hijau mulai cerah. Angin gurun berembus lembut, membawa bau pasir dan darah yang memudar. Tubuh Abigor dan Abigail telah hilang, menyatu dengan debu tanah. Namun, sesuatu terasa ganjil. Misael memandang ke arah horizon, matanya mulai menyipit. Mata ketiga Abigor, itu belum berakhir. Mata itu pergi ke arah yang tidak bisa kita lacak. Rio yang berdiri di tepi medan pertempuran menyilangkan tangannya. Kita telah memenangkan pertempuran ini, tapi perang yang lebih besar menanti. Jika mata itu kembali ke tubuh utamanya, kita akan menghadapi ancaman yang jauh lebih besar. Desta dengan nafas terengah menyekat darah di wajahnya. Kita akan siap. Apapun yang terjadi, kita akan selalu bertarung. Kita hanya perlu bertambah kuat untuk menghadapi Brisagung. Aditya dan Diva berdiri tegak untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mata mereka memandang rombongan dengan penuh rasa syukur. Diva dengan suara lembutnya berkata, Kalian semua adalah keluarga. Kami tidak akan melupakan ini. Rama tersenyum kecil. Keluarga tidak akan meninggalkan satu sama lain, apapun yang terjadi. Tori meskipun lelah mengangkat pedangnya tinggi-tinggi. Kita telah melalui neraka dan kembali. Tapi ini bukanlah akhir. Masih ada banyak hal yang harus kita selesaikan.
Semua anggota rombongan saling bertukar pandang. Tekad mereka kembali menyala. Namun ada satu keanehan yang mereka alami. Di mana Hito dan Bon saat ini? Hei, apakah ada yang melihat Hito dan Bon sekarang? Entahlah. Perasaan sebelumnya ia pergi untuk mencari Hito, bukan? Kemana sekarang Bang Bon? Tiba-tiba dua sosok muncul, Hito dan Bon. Hei, Pak Bon, Hito, dari mana saja kalian? Semuanya, kita harus segera pergi dari sini. Teriak Bon tiba-tiba. Benar, hal buruk akan segera terjadi. Pulau ini akan segera runtuh. Hito menambahkan. Selama ini, setelah Bon mencari Hito, dan mereka pergi diam-diam untuk menyelidiki di suatu tempat, mereka berdua telah menghancurkan inti energi Pulau Iblis. Karena itulah kunci kemenangan Tori dan lainnya. Selama inti energi pulau tersebut masih ada, Abigor dan Abigail tidak akan pernah terkalahkan. Akan tetapi, hancurnya inti energi pulau tersebut, kehancuran pulau tidak bisa dihindarkan. Guncangan hebat langsung terjadi. Pulau Iblis mulai runtuh perlahan. Namun kehancurannya semakin cepat seiring hilangnya kekuatan Raja dan Ratu Iblis. Kilatan merah menyambar tanpa henti, menyilaukan pandangan mereka dan menciptakan retakan-retakan besar di tanah. Lahar panas menyembur dari retakan itu, membakar pepohonan hitam pekat yang tersebar di pulau. Asap belerang menyelimuti udara, membuat nafas mereka terasa berat. Langit gelap, namun hujan api yang jatuh menyala seperti obor, memaksa mereka untuk terus bergerak. Semuanya cepat, pulau ini akan segera hancur sepenuhnya, teriak Tori, wajahnya penuh keringat bercampur debu. Diva yang terlihat panik memegangi tangan Aditya. Kita tidak punya waktu, jalannya semakin menutup. Sementara itu, Desta dan Jaka berada di depan, membuka jalan dengan elemen api mereka untuk menghancurkan reruntuhan batu yang menghadang. Sebuah pilar batu besar jatuh di belakang mereka, hampir mengenai Yuda dan Bon. Jangan berhenti, terus maju, ucap Yuda sambil menyeret Rama yang sempat terpleset karena tanahnya licin. Hei, hentikan! Aku bisa jalan sendiri, burung bau! Di tengah keributan itu, Genta menggunakan elemen angin untuk menghalau asap tebal di sekitar mereka. Sementara Misael melantunkan mantra pelindung agar tubuh mereka tidak terkena semburan lava yang tiba-tiba. Ayo, segera pergi dari sini, teriak Misael. Sesampainya di dekat pantai, mereka disambut pemandangan yang lebih mengerikan. Lautan yang sebelumnya tenang berubah menjadi ganas. Ombak setinggi gunung menghantam garis pantai. Air laut memercik tinggi, menciptakan kabut asin yang menusuk wajah mereka. Kapal Ikarus terlihat di kejauhan, tetapi ombak yang mengamuk membuatnya sulit untuk dijangkau. Bagaimana kita melewati ini? Ucap Aditya, suaranya nyaris tidak terdengar karena deru gelombang. Tori mengangkat tangannya, memfokuskan kekuatannya untuk menciptakan gelombang suara, meredam amukan badai air laut. Seringa Nagasona! Misael, Jaka, bantu aku menahan ombak ini. Misael segera memanggil elemen petirnya, menciptakan getaran listrik di permukaan air. Petir menghantam ombak, memecah gelombang menjadi dua, memberi mereka celah untuk melintasi pantai. Bon dengan elemen tanahnya membangun pijakan kokoh dari batu-batu besar yang menghindari air yang mulai merendam pinggiran pantai. Terus maju, jangan melihat ke belakang. Jalan ini akan segera runtuh, teriaknya sambil mendorong Diva untuk terus maju. Namun sebelum mereka bisa sampai ke kapal, suara gemuruh keras terdengar dari arah hutan yang mereka tinggalkan. Teriakan para iblis-iblis yang tersisa menggema, diikuti oleh kemunculan makhluk-makhluk menyeramkan dengan tubuh yang terbakar api. Mata mereka menyala merah, dan tangan mereka membawa senjata tajam yang nampak seperti terbuat dari tulang.
Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja, ujar Jaka mencabut keris Brahwageni. Dengan gerakan cepat, ia melancarkan serangan api ke arah para iblis. Api menyambar dan membakar beberapa makhluk, tetapi jumlah mereka terlalu banyak. Misael kemudian melangkah maju, melantunkan mantra kuno Papua. Sebuah dinding air muncul, menghantam pasukan iblis dari samping, menunda langkah mereka. "Cepat, kembali ke kapal. Aku akan menahan mereka." Namun Tori menolak. "Tidak, kita akan pergi bersama-sama." Kemudian Tori memanggil tombak naga emasnya. "Tombak naga emas, Shenlong!" Tombak muncul dengan cahaya menyilaukan, memotong jalur serangan para iblis. Desta dan Jaka bergabung, menciptakan gelombang api besar yang menghancurkan sisa-sisa iblis. Ketika mereka tiba di tepi pantai, sebagian besar dermaga telah runtuh. "Kita harus melompat," ucap Tori. Namun, ombak yang tinggi membuat kapal Ikarus terus bergerak, menyulitkan mereka. Cinta menggunakan elemen anginnya untuk memperlambat pergerakan kapal, sementara Rio menciptakan bayangan jembatan dari kegelapan untuk membantu mereka melompati jurang besar. Satu persatu, cepat! Rama melompat lebih dulu, diikuti Diva dan Aditya. Ketika giliran Tori tiba, sebuah ombak besar datang menghantam. Tori nyaris saja terhempas, tetapi Desta menariknya ke atas kapal tepat waktu. Di tengah pelarian, lava panas mulai mengalir deras menuju kapal, menciptakan jalur api yang hampir menelan kapal Ikarus. Tori kembali memanggil tombak naga emasnya. Dengan satu hentakan kuat, tombak itu menciptakan celah di jalur lava. Cahaya keemasan memancar, memotong aliran lava menjadi dua. Sementara itu, Desta dan Jaka bergantian menembakkan elemen api mereka untuk membakar sisa-sisa iblis yang terus mengejar dari pantai. Aku tidak akan membiarkan mereka mendekat, seru Desta mengeluarkan api biru dari tangannya. Setelah melalui perjuangan keras, kapal Ikarus akhirnya berhasil melaju meninggalkan pulau. Ombak besar terus menghantam, tetapi Rio menciptakan penghalang bayangan untuk menahan air, sementara Yuda membantu menyeimbangkan kapal. Ketika mereka akhirnya mencapai lautan terbuka, sebuah gemuruh keras terdengar dari arah Pulau Iblis. Pulau itu akhirnya tenggelam sepenuhnya ke dasar laut, meninggalkan kobaran api yang memantul di permukaan air. Semuanya terdiam, tubuh mereka penuh luka dan kelelahan. Tori menatap ke kejauhan, menggenggam kunci arus waktu di tangannya. "Kita berhasil. Aku bersyukur kalian berdua bisa selamat," kata Tori dengan suara pelan, menengok ke arah Aditya dan Diva. Setelah berhasil meninggalkan Pulau Iblis, suasana yang awalnya mencekam berubah drastis. Langit perlahan memudar dari merah kelam menjadi abu-abu pucat. Udara yang sebelumnya panas karena lava berganti dengan angin dingin yang membawa aroma kabut. Suara gemuruh aneh terdengar di sekeliling mereka, diikuti oleh kilauan cahaya ungu yang menyelimuti kapal Ikarus. "Apa lagi yang terjadi?" ucap Yuda, berpegangan pada pagar kapal saat badai energi menghantam mereka. Kapal bergoyang keras sebelum akhirnya berhenti. Saat mereka melihat sekeliling, kapal ini berada di tengah sebuah danau besar yang dikelilingi oleh pepohonan tua yang menjulang tinggi. Kabut tebal melayang rendah di atas air, menciptakan suasana yang sunyi namun mencekam. Suara gemerisik air terdengar lembut, tetapi setiap percikan membawa gema yang berulang-ulang, seperti memantul dari dimensi lain. "Tidak, ini benar-benar buruk. Kita sekarang ada di pulau waktu," bisik Aditya, wajahnya mulai memucat. Diva berdiri di sampingnya, menggenggam erat tangannya.
Tidak, ini tidak mungkin. Kita kembali lagi ke sini. Pulau ini, tempat ini bukanlah pulau biasa. Di sini, waktu berjalan sangat lambat, atau bahkan berhenti. Kita pernah terjebak di sini selama bertahun-tahun, tapi di luar hanya beberapa hari berlalu. Terang Tifa sambil memandang kabut yang bergerak seperti makhluk hidup. Matanya penuh ketakutan. Aditya mengangguk, suaranya bergetar. Ada yang lebih buruk. Siapapun yang masuk ke sini tidak akan pernah bisa keluar. Mereka terjebak dalam waktu, menua hingga menjadi abu, atau bahkan terperangkap selamanya dalam usia muda tanpa akhir. Cukup, kita tidak akan terjebak di sini. Aku memiliki kunci arus waktu. Tenanglah, Aditya, Tifa. Suara Tori memotong kepanikan mereka. Tori mengangkat kunci arus waktu. Kunci itu memancarkan cahaya biru terang yang menembus kabut. Selama kita memiliki kunci arus waktu, pulau ini tidak akan mempengaruhi kita. Namun, Tori tahu itu bukanlah tugas yang mudah. Kunci ini hanya bisa membuka portal keluar jika kita bisa menstabilkan waktu di sekitar kita. Pulau ini memiliki energi yang kacau. Kita harus bekerja sama, ucapnya sambil memandang rombongannya. Di tengah danau, sebuah pusaran kecil air muncul, memancarkan cahaya ungu berkilauan. Itulah pusat waktunya. Di sanalah portal harus dibuka. Tapi kita butuh pijakan stabil untuk mencapai titik itu, ujar Misael sambil menunjuk. Serahkan saja padaku dan Bang Bon, Kata Cinta dengan percaya diri. Cinta dan Bon berdiri di tepi kapal, mulai mengerahkan elemen mereka. Bon menghentakkan kaki ke lantai kapal, memanggil kekuatan tanah dari dasar danau. Dengan kekuatan penuh, Bon menciptakan pilar-pilar batu besar yang muncul dari bawah air, membentuk jalur menuju pusat danau. Sementara itu, Cinta menggunakan elemen anginnya untuk menjaga keseimbangan pilar-pilar itu dari gelombang waktu yang terus menghantam. Angin berputar di sekitar mereka, menghalau kabut tebal yang mencoba menutupi jalur. jangan berhenti Bang Bon, jalannya mulai runtuh. Aku tahu Neng Cinta, tapi ini akan sedikit merepotkan. Jahanam. Bon membalas sambil mengerahkan lebih banyak energi, menciptakan pijakan yang kokoh di tengah pusaran air. Ketika pijakan selesai, Misael melangkah maju. Ia mengeluarkan sebuah tongkat kayu ukiran Papua yang bercahaya hijau. Energi waktu di sekitar ini tidak akan stabil kecuali kita menenangkannya. Misael mulai melantunkan mantra kuno. Suaranya dalam dan penuh kekuatan. Cahaya hijau memancar dari tongkatnya, menyatu dengan cahaya biru kunci arus waktu. Fluktuasi energi di sekitar pulau perlahan mereda, membuat pusaran di tengah danau menjadi tenang. Tori berdiri di tengah pusaran, mengangkat kunci arus waktu. Bagus, dengan ini kita bisa keluar dari jebakan waktu. Sang penguasa waktu, bukakan jalur kami. Portal dimensi, terbuka! Tori mengucapkan sedikit mantra yang terukir di kunci arus waktu. Sebuah cahaya biru terang menyala, membentuk lingkaran besar di udara. Portal itu berputar dengan cepat, menyerap energi di sekitarnya. Kabut mulai tersedot ke dalam portal, membuka jalur untuk keluar. Cepat, masuk ke dalam portal sebelum tertutup! Teriak Tori. Satu persatu mereka melompat ke dalam portal. Sementara Cinta dan Bon tetap menjaga stabilitas jalur hingga semuanya orang masuk. Saat sebelum kabut kembali menutupi danau, Tori melompat terakhir, membawa mereka keluar dari pulau waktu. Portal akhirnya tertutup dengan ledakan cahaya yang besar, mengakhiri jebakan waktu yang hampir merenggut mereka. Mereka terjatuh di dek kapal Ikarus, terengah-engah namun selamat. Kapal Ikarus terus melaju setelah keluar dari kabut pulau waktu. Lautan biru yang tenang terbentang di depan, namun di kejauhan terlihat bayangan besar yang nampak seperti gunung mengambang di udara. Itu kan
pulau klan burung. Bagaimana bisa ada di sini? Ujar Yuda dengan nada bangga, menunjukkan ke arah bayangan itu. Semakin dekat, mereka mulai melihat burung-burung raksasa yang terbang mengitari pulau. Bulu mereka memancarkan kilauan seperti emas, memantulkan cahaya matahari yang menusuk mata. Burung-burung itu mengepakkan sayapnya dengan kuat, menciptakan angin yang membuat layar Ikarus berkibar dengan keras. Luar biasa, mereka seperti penjaga langit. Gumam Cinta terpana. Namun, saat mendekati pulau, burung-burung itu tidak hanya terbang tanpa arah. Mereka mulai melingkari kapal dengan formasi rapi, seperti patroli udara. Kemudian terdengar suara gong yang menggema dan memecah keheningan.